Shalom alaikum Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan. Kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami bisa memahaminya dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Kamis 2 Juli 2020 kita akan belajar dari Keluaran pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Saya memberikan judul dari pembelajaran firman Tuhan ini adalah Sekarang Aku Tahu. Sekarang Aku Tahu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kisah yang diceritakan di ayat-ayat ini adalah kisah mengenai pertemuan kembali antara Musa dengan Yitro mertuanya, juga dengan Sipora istrinya, dan kedua anaknya yaitu Gersom dan Eliezer. Menarik bahwa Musa saat pertemuan itu menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Terutama adalah perbuatan ketika Tuhan menurunkan tulah bagi bangsa Mesir. Bapak Ibu, berkaitan dengan tulah ini sesungguhnya sesuatu yang menarik karena itu berkaitan dengan dewa-dewa Mesir. Oleh sebab itu mari lihat respon dari Yitro di ayat yang ke-11. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Sekarang aku tahu, demikian kata Yitro. Bapak Ibu, kata tahu di dalam bahasa Ibrani adalah yada. Itu artinya mengenal. Jadi lebih dari sekedar tahu. Yitro mengatakan, aku mengenal, sekarang aku mengenal siapa Tuhan itu. Yaitu pribadi yang lebih besar dari segala Allah. Yang dimaksud adalah dari segala dewa, khususnya dewa-dewa di Mesir. Sekarang aku mengenal. Apa yang dikenal di situ dijelaskan dengan tegas. Tuhan lebih besar dari segala Allah. Nah, menarik, ketika Musa menceritakan itu, lalu Yitro menjadi mengenal siapa Tuhan. Nah, wujud dari pengenalan Yitro ini kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-12 demikian. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelian bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Ketika Yitro mengenal Tuhan sebagai pribadi yang lebih besar dari segala dewa-dewa, khususnya dewa-dewa di Mesir, maka kemudian dia bertindak. Dia mengorbankan sesuatu atau mempersembahkan sesuatu. Dikatakan di sana, dia memberikan korban sembelihan. Dia memberikan korban bakaran. Artinya apa? Bahwa ketika dia mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya, dia mendekatkan lebih lagi kepada Tuhan. Dia memberi diri untuk bersekutu dengan Tuhan secara luar biasa. Karena di sini disebutkan memberikan korban bakaran dan korban sembelian yang lain. Itu menunjukkan bahwa dia sedang memuji Tuhan, dia sedang menyembah Tuhan, dia sedang mengadakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, ini dampak dari ketika Yitro mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Jadi, sekarang aku tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya, yang lebih besar daripada segala Allah atau segala dewa. Dan wujud aku mengenal ini, aku wujudkan dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan itu. Menarik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Apakah tingkat pengenalan kita akan Tuhan sudah sampai kepada mengenal Dia dengan sungguh atau sekedar tahu? Ini pertanyaan. Apakah tingkat pengenalan kita akan Tuhan sudah sampai mengenal Dia dengan sungguh atau sekedar tahu? Mengenal itu berarti sampai kedalaman hati kita. Sedang tahu itu sampai kepada pikiran saja. Nah, apakah kita mengenal Tuhan sampai kedalaman hati kita atau kita mengenal Tuhan atau tahu tentang Tuhan di pikiran saja? Kalau kita masih sekedar tahu, mari saya ajak untuk membaca firman Tuhan, untuk membaca Alkitab lebih serius lagi. Karena dengan membaca firman Tuhan ini kita akan lebih mengenal siapa Tuhan. Mari kita baca dengan serius, kita amati, kita pahami, kita renungkan firman Tuhan. Maka kita akan mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Di samping itu mari kita bergaul dengan Tuhan. Kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami Tuhan, mengalami firman Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Jadi kita betul-betul mengenal Tuhan secara pengalaman. Jadi tidak sekedar tahu secara intelektual, tapi secara pengalaman kita mengenal Tuhan. Dan itu membuat kita kuat. Apalagi dalam situasi yang semacam ini. Mari kita beri kesempatan Tuhan untuk berada di dalam diri kita dan berkarya dalam diri kita. Dan kita mulai membuka diri kita dengan sungguh-sungguh untuk mengenal karyanya, untuk mengenal pribadinya. Jadi kita jadi sungguh mengenal Dia dalam situasi yang semacam ini. Mari kita bergaul dengan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi teguh, mempunyai daya tahan yang luar biasa untuk menghadapi segala persoalan ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengenal Tuhan, jangan takut ketika menghadapi persoalan-persoalan semacam ini. Kenapa? Nah, kita mengenal Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Maka kita tidak perlu takut menghadapi segala persoalan yang ada. Karena kita mengenal Tuhan yang maha kasih, yang peduli kepada kita, yang siap dan sanggup menolong kita. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi, dari kedalaman hati kita, jangan takut, jangan khawatir menghadapi segala persoalan yang ada. Dia yang kita kenal itu, dialah yang akan menolong kita. Menolong Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan menolong saya dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada. Dan katakan kepada dunia bahwa sekarang aku tahu siapa Tuhan yang aku sembah. Yaitu Tuhan yang maha kuasa, melebihi segala sesembahan yang lain dan melebihi segala persoalan yang ada. Amin. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sekarang aku tahu siapa Engkau yang sesungguhnya, yaitu yang maha kuasa, melebihi segala sesembahan yang lain dan melebihi segala persoalan yang ada. Dan kami tidak akan takut. Kami siap menghadapi segala persoalan karena kami tahu Engkau yang kami kenal itu yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari senantiasa.